di The Rooftop. Pakai ini dong, terbangun rooftop gitu dong. Coba ya. Ya, kita balik lagi di. Yuk, kita balik lagi di Rooftop. Oke, dan kita masih bersama dengan Mbak Jen Salimar. Seperti apa kata Fitrop tadi, bahwa di segmen ini kita akan membahas mengenai sosmed dari Jen Salimar itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin sosmed itu bukan kita, ada pakarnya. Kita udah punya pakarnya sendiri. Ya, mudah-mudahan Fitri tidak merasa tersaingi ya karena dia cantik sekali. Oh enggak sih, karena kalau dia tuh kan cantik banget. Kalau aku cantiknya hakiki ya. Baik, langsung aja kalau gitu kita panggil ini dia Miss Sosmed. Sebentar maaf, Anda Jimmy Jeep kan dia jalan dari bawah ya. Ngapain tuh Jimmy Jeep dari bawah juga? Kan Jimmy Jeep dari atas, Pak. Itu gitu Jimmy Jeep itu cuman menjalankan keinginan dari pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa pengennya begitu, ya kan pemirsa? Iya. Oke baiklah, aku mau nyapa yang nonton aku dulu boleh? Kamu hari ini cantik banget loh, beda penampilannya hari ini. Kenyang aku, terus. Maksudnya kenyang tuh gimana? Nah, dia habis makan ini gua kenyang. Oh, abis kebanyakan nyemil ya? Iya, betul. Kembali lagi bersama Miss Sosmed dengan kekuatan sosmed semua ada jawaban. Kan? Gitu ya? Pada gantung semuanya. Nah kalau tadi Fitrop sama Gilang udah bilang kan, ada yang menghebohkan di sosial medianya Jen Salimar. Mau tahu apa? Jadi ada capturean yang diupload sama Mbak Jen di Instagramnya. Ini soal mantan suaminya dan kekasihnya membuat video yang sama persis dengan video Mbak Jen dan anaknya. Bedanya adalah anaknya dijadikan parodi, anaknya ini diganti sama anjing. Mbak Jen foto, bikin video sama anaknya lagi kayak joget gitu ya. Terus dua orang ini, Didi dan Vanessa, upload juga dengan gaya yang sama, dengan lagu yang sama dan caption yang sama, tapi sama anjing. Ini Instagram loh Mbak. Kita baca dulu ya. Selama ini saya diam, tapi ini sudah kelewatan sampai-sampai anak saya sempat dibully gara-gara video ini. Oke. Kalau sebelah kiri itu capture video yang dibuat sama Mbak Jen dan Ano, yang kanan itulah yang diupload Didi dan Vanessa. Anaknya sampai dibully di sekolah. Pak, masalahnya posisi Ano ini kan dirubah menjadi anjing. Kemudian Mbak Jen ini bilang, maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Yang jelas, Ano bukanlah darah dagingnya. Tapi kenapa jadi kena imbasnya? Sementara sedikit pun saya nggak pernah usik-usik anaknya. Heran kalau benci sama saya silahkan. Tapi apa salah anak saya sampai disamain sama binatang? Ya, gimana Mbak Jen? Kalau misalkan kita bilang itu adalah kebetulan juga dengan caption yang sama sih. Dengan lagu yang sama pula. Gerakan sama. Dan caption yang sama. Iya. Mbak Jen gimana? Awalnya sih aku nggak ngeh. Dan karena dari awal mereka tuh udah ngeblok saya dari Instagramnya mereka gitu. Nah terus setelah aku upload video sama Zarno tempo hari, lucu-lucuan niatannya juga. Nggak ada menyindir siapa-siapa? Enggak, memang kita ya upload video sekali-sekalinya ya itu. Cuma seseruan aja gitu kan sama Zarno. Terus tiba-tiba pas selang sebulan setelahnya lah atau berapa lama kemudian sepupu-sepupunya anakku tuh kalau lagi pada ngumpul kan mereka kan lebih tua dari Zarno gitu kan. Dan sekarang kan sosial media everybody can use it gitu loh. Even anak-anak kecil pun mereka udah ngerti gitu kan. Mereka pada bercanda, pada ngeliat ini ada yang bikin video kayak gini nih gini. Dicek. Nyampe lah ke aku awalnya gitu loh. Awalnya Zarno nganggapnya itu bercanda gitu. Oh iya cuma lucu-lucuan doang ya udah deh gitu kan. Tapi sekian lama waktu berjalan, lama-lama kok dia merasa itu nggak nyaman buat dia gitu loh. Karena kayak awalnya dia nunjukin gitu kan ke teman-teman di sekolahnya gitu. Terus ada beberapa juga yang Zarno sendiri yang nunjukin? Iya karena dia dapat dari sepupunya kan. Dia pikir he thought it was funny gitu loh. But then pas dia ini terus teman-temannya jadi pada ngeledekin dia gitu kan. Ih, masa disamain sama anjing sih, masa disamain sama binatang sih? Iya sih sama sih putihnya gitu-gitu. Itu annoying buat dia. Akhirnya jadi mengganggu gitu kok. Gini ya gitu. It's not funny anymore gitu kan. Akhirnya dia
pulang ke rumah dia tanya waktu itu, aku memang kalau ngajak dia ngobrol kan kayak orang gede lah, maksudnya nggak ada yang aku sembunyiin, nggak ada yang aku tutupin, tapi aku sudah pegang video ini dan aku sudah konsultasikan sama mantan suamiku sama papanya Zarno gitu kan, ini mau diapain, kata Mas Febri, enggak, pokoknya ini nggak bisa didiemin, kita lihat dulu gimana feedback dari Zarnonya gitu. Dan benar satu saat kita lagi jalan, aku sama Zarno lagi jalan, bertanyalah dia gitu loh, dia bilang dia cuma nanya, salah saya apa sih mah? Gitu, apa Didi ini kan orang yang dia percaya dulu, orang yang dia sayang, dan tiba-tiba dia tahu saya ada masalah sama Didi gitu, tapi kok kenanya ke saya, dia bilang gitu. Saya salahnya di mana? Saya nggak pernah usik-usik, saya nggak pernah bercandain Vanessa, anaknya Didi namanya Vanessa kan. Saya nggak pernah ganggu Vanessa kok. I'm living my life, but kenapa kok kayak gini gitu. Dan yang bikin saya salut, yang bikin saya sedih sama pertanyaannya adalah dia tidak sedih karena dia marah dibully, enggak. Dia benar-benar menghadapinya kayak orang gede, kayak anak gede gitu, bahwa ya kalau memang teman-temannya itu dia menganggap teman-temannya itu cuma bercanda gitu, tapi dia tanya sama aku, Mam, saya dibully nggak sih ini kalau begini? Itu pertanyaan itu yang aku tuh bingung jawabnya gitu, kayak gimana gitu. Tapi udah ada klarifikasi dari pihak Mas Didi sendiri? Nggak ada. Jadi setelah ketahuan, setelah akhirnya saya pikir ini nggak bisa didiemin gitu loh. Akhirnya saya upload supaya pembelajaran, supaya orang tahu gitu loh. Ini loh seorang pejabat publik masih ada waktu luang untuk membuat hal seperti ini yang jelas-jelas ditujukannya ke siapa gitu. Tapi mungkin banyak pemirsa yang belum mengetahui atau mungkin belum pernah melihat seperti apa. Nah, kita akan segera menayangkan nih, kita akan memperlihatkan dan mungkin pemirsa bisa menilai sendiri apakah mungkin ini hanya memang kebetulan yang tidak disengaja atau mungkin disengaja. Kita lihatin dia videonya. Ride to 'em in your fleet. The feel rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Playing with Snoop Chronic down in the line. Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. King of the feature, right? Dengan caption latihan bareng ceritanya sama. Saat titik-titiknya sama, Smile-nya juga smile-nya ya. sama, lagunya sama. Sebegitu bencinya sosok Mas Didi itu terhadap dia. dirimu? Itu dia, maksudnya yang saya heran tuh, benci sama saya silahkan, mau ngebully saya silahkan, tapi ini Zarno nih bukan darah dagingnya dia. Jangan diikut campurin gitu. Apakah hal ini akan diperkarakan? Ya, Terus terang langkah sih, setelah yang Kak Jen lihat nih Iya. gitu. Kayak langkah yang Kak Jen ambil tuh seperti apa? Apakah dicuekin aja, dibawa santai aja atau mungkin kayak ini harus diseriusin gitu? Ini sebenarnya impact-nya tuh ke keluarga kita sih ya. Dan gak hanya keluarga saya aja, tapi juga keluarganya papanya Zarno gitu. Karena mereka merasa ini anak ini masih di bawah umur dan harga dirinya dilecehkan dengan cara seperti ini gitu. Ini nggak fair kalau hanya didiemin aja. Dan kemarin omongan terakhir sama Mas Febri, dia bilang ya pokoknya sekarang kita cool down dulu. Saya akan bikin perhitungan sama Didinya. Dia bilang, saya akan selesaikan dulu man to man. Dia maunya apa? Saya mau tahu. Kalau memang tapi yang jelas kita nggak akan diam aja. Oke. Secara gentle Mas Febri akan bertemu langsung dengan Mas Didi untuk Oh iya dong, membicarakan ya masalah siapa ini yang ya? terima coba anaknya, Yap. siapapun juga pasti nggak akan terima. Setuju. Oke, ada lagi? Sesuatu Ada, yang- jadi gara-gara masalah dari video ini, Mbak Jen pun juga mengungkapkan perasaannya yang mungkin nggak banyak orang yang tahu bagaimana sih kedekatan dia dengan anaknya. Dan ini diungkapkan
ke salah satu foto yang ada di Instagram. Ini foto bersama Ano Iya. dengan caption kalau Mbak Jen bilang Mbak Jen ini nggak sempurna sebagai manusia, tapi Mbak Jen ini berusaha untuk menjadi yang sempurna, menjadi ibu yang sempurna untuk kamu, untuk anaknya. Dan Mbak Jen ini berjanji untuk selalu mendampingi walaupun apapun keadaannya. I love you. Tulisannya seperti itu untuk Ano. Ya, memang seluruh ibu pasti juga memiliki perasaan yang sama seperti Mbak Jen ya. Iya, Apalagi ketika anaknya sedang berada di posisi seperti yang Zano rasakan sekarang. Itu dia. Yang saya nggak habis pikir tuh, apa dia nggak mikir dia juga punya anak loh. Kalau anaknya yang digituin gimana? Gitu loh, kok nggak dipikir dulu kalau ngelakuin apa-apa. Iya, mungkin sih Vanessa-nya juga nggak ngerti apa-apa kali ya. Karena I don't know. who knows? Who knows? I don't know. Oke. Tapi Kita, kalau ini kan tadi yang kita lihat fotonya itu adalah bentuk kayak ekspresi yang Mbak Jen rasakan terhadap anak Mbak Jen. Tapi kalau misalkan nih saat ini nih gitu, kalau misalkan kayak bisa dikasih kesempatan nih, kalau untuk ngomong nih sama Zano sama anaknya Kak Jen di rumah, apa sih yang pengen disampaikan dengan masalah yang sekarang sedang melanda? Iya, yang pasti aku minta maaf. Gitu. Aku minta maaf karena Anggap aja kayak sekarang Kak Jen lagi ngobrol sama dia. Apa sih? Gimana sih? Maksudnya kayak kita jadi pembelajaran juga untuk kita. Gimana kalau misalkan hal ini menimpa sama anak-anak pemirsa yang ada di rumah juga. ya buat Zarno, ya mau minta maaf. Karena mama, Zarno jadi kebawa dalam masalah. Dan sekarang Zarno udah mulai beranjak dewasa. Mama yakin Zarno juga pasti ya masih jauh lah, perjalanan hidup Zarno masih jauh. Ini hanya sedikit cobaan yang memang lagi nimpa keluarga kita. Tetap jadi penguat mama, tetap jadi cahayanya mama, karena cuma Zarno yang bisa bikin mama ketawa. Boleh kita kasih semangat dong buat Kak Jen. Ya, mungkin aku juga mau nambahin nih buat si Zano, kamu semangat terus ya sayang ya. Nggak banyak anak seusia kamu yang diterpa cobaan seperti ini, berarti Tuhan sudah memilih kamu, berarti kamu itu anak yang kuat. Dan nanti kamu disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Kamu punya mama yang sayang banget sama kamu. Kamu punya keluarga yang sayang betul sama kamu. Yang siap belain. Yang siap belain kamu kapanpun itu. Kalau misalnya teman-teman kamu bully, cuekin aja. Kamu sudah jauh lebih maju daripada mereka semua ya. Nggak usah dipikirin ya sayang ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih atas segala sharing yang sudah diberikan kepada kita semua. Mau berbagi sama kita semua, dan tentunya juga Joshua terima kasih banyak juga udah mau share sama kita. Tapi lu sama Pamela gimana? Serius nggak? Ini udah ngarah ke ini nggak? Oh jadi balik lagi nih urusannya. Ya kan, ini kan Kalau ke depannya, kalau usia Joshua sekarang jalanin aja, yang penting udah jelas. Kalau tapi kita Joshua kan udah nggak tahu. move on. Intinya itu. Serius ya, pasti tiap menjalin hubungan serius lah. Oke. Pengen kayak Gilang sama Adis juga kan. Amin, tapi sama Pamela ya pengennya ya? Ya iya dong, sama Adis gimana sih? Iya. Emang kita belum nikah dan belum tahu jadi atau Coy! Jadi. Emang kamu dua? Iya. Oke. Baik. Kalau begitu pemirsa, terima kasih banyak juga bahwa sudah menemani kita dari awal hingga jam segini. Tapi sayang sekali kita harus pamit. Kita berdiri bareng-bareng yuk sekarang yuk. Jangan lupa untuk selalu saksikan acara ini setiap hari apa Fitri? Setiap hari apa Gilang? Senin sampai dengan Jumat jam berapa Fitri? Jam berapa Gilang? 21.45 hanya di mana Fitri? Rooftop!